Prabowo? Saya kasih tahu ya, 2 kata. Menolak, lupa. Tujuannya agar jangan sampai masyarakat lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan HAM masa lalu. Dan justru memberikan kepercayaan begitu besar kepada pelaku untuk meraih posisi tertinggi dalam kekuasaan alias menjadi presiden. Dalam 2 kali kampanye pemilihan presiden 2014 dan 2019, membuka borok-borok Prabowo terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan berhasil mencuri perhatian banyak orang, terutama pendukung Jokowi, dengan menampakkan loyalitasnya yang tinggi kepada Presiden. Banyak pendukung Jokowi yang jatuh hati kepadanya dan tidak menganggapnya sebagai ancaman lagi seperti halnya waktu Pilpres 2019. Tetapi yang banyak pendukung Jokowi lupa, Prabowo tetaplah seorang Prabowo yang punya ambisi besar untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orde Baru untuk berkuasa kembali. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Orde Baru memang sudah berlalu sih. Gambaran sebuah rezim yang mengerikan itu sepertinya memang mulai dilupakan. Tapi keturunan penguasa Orde Baru memang masih ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari rezim Orde Baru. Masih berkeliaran. Mereka barangkali belum rela Orde Baru sudah punah. Pasalnya mereka begitu banyak sekali mendapatkan kemudahan dari rezim Orde Baru. Ya, bisa dikatakan zaman seperti ini di era Orde Baru hampir nggak akan terulang kembali. Tapi nggak ada salahnya sih kita tetap waspada. Antek-antek Orde Baru masih hidup dan berkeliaran sejak Soeharto lengser di tahun 1998. Nyaris, nggak ada sih putra-putrinya yang mampu mengikuti jejak bapaknya. Itu nggak ada. Berturut-turut Indonesia dipimpin dari orang di luar keluarga cendana. Artinya rakyat Indonesia ya sepertinya memang nggak pengen keturunan Soeharto berkuasa kembali di Indonesia. Ya sudah cukup banyak rakyat Indonesia menderita di era Orde Baru. Salah satu dari keluarga cendana yang jadi capres bukan putra-putri Soeharto, tapi hanya menantu yaitu Prabowo Subianto. Sebagai mantan menantu yaitu Prabowo Subianto, ya tetap sih sangat kecil kemungkinannya kalau ia nggak dapat bagian dari Soeharto. Terbukti Prabowo saat ini tercatat sebagai mantan jenderal yang punya kekayaan yang cukup besar loh. Luas lahan dan yang dikuasainya, bahkan luasnya 5 kali DKI Jakarta. The question is, dari mana Prabowo mendapatkannya? Ya pertanyaan itu yang sering muncul gitulah saat di Pilpres 2014 sepertinya jarang yang menyadari bahwa Prabowo adalah bagian dari keluarga cendana. Kekhawatiran kembali Orde Baru sepertinya nggak terlihat. Ya untungnya Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo. Indonesia akhirnya dipimpin oleh orang di luar keluarga cendana. Kekhawatiran kembalinya rezim Orde Baru mulai terlihat pasalnya Titik Soeharto yang sebenarnya sudah bercerai dengan Prabowo mendadak ikut berhiruk pikuk. Loh Titik bahkan terang-terangan ingin mengembalikan ke zaman Orde Baru jika Prabowo menang. Padahal saat ini Titik bukan lagi istri sah Prabowo. Kenapa dia merasa bisa yakin Prabowo akan mengembalikan ke zaman Orde Baru? Ya kan, ketika mayoritas rakyat Indonesia sangat benci jika mendengar kata Orde Baru. Orang-orang di kubu Prabowo justru sebaliknya, mereka merasa bangga dengan Orde Baru. Bahkan, terang-terangan ingin membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru. Prabowo mengikuti jejak Titik yang begitu bangga dengan rezim Orde Baru. Juga Prabowo bahkan terus mengkampanyekan kebaikan-kebaikan rezim Orde Baru. Harapannya pandangan masyarakat tentang Orde Baru bisa-bisa berubah dari yang awalnya negatif menjadi positif. Prabowo nampaknya menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rezim Orde Baru. Mau nggak mau pandangan negatif masyarakat terhadap Orde Baru yang harus dirubah untuk meraih dukungan dari umat Islam. Prabowo membuat klaim bahwa rezim Orde Baru berperan penting terhadap umat Islam. Salah satu klaim Prabowo adalah tentang berdirinya ITSMI yang katanya lahir di era Orde Baru. Orde Baru dikatakan oleh Prabowo telah mempermudah umat Islam untuk berkarir ya dan berkhidmat, untuk berbakti di berbagai institusi yang cukup berpengaruh.
Prabowo sadar betul mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Ya, kalau ingin menang, mau nggak mau harus meraup dukungan sebanyak mungkin dari umat Islam. Jokowi menggandeng ulama yang diprediksi mampu meraup banyak dukungan dari umat Islam. Ya, mau nggak mau Prabowo harus mampu menarik hati umat Islam untuk memilihnya dengan membuat klaim Orde Baru telah berjasa besar terhadap umat Islam. Orde Baru memang sudah berlalu sih. Gambaran sebuah rezim yang mengerikan itu sepertinya memang mulai dilupakan. Tapi keturunan penguasa Orde Baru memang masih ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari rezim Orde Baru. Masih berkeliaran. Mereka barangkali belum rela Orde Baru sudah punah. Pasalnya mereka begitu banyak sekali mendapatkan kemudahan dari rezim Orde Baru. Ya, bisa dikatakan zaman seperti ini di era Orde Baru hampir nggak akan terulang kembali. Tapi nggak ada salahnya sih kita tetap waspada. Antek-antek Orde Baru masih hidup dan berkeliaran sejak Soeharto lengser di tahun 1998. Nyaris, nggak ada sih putra-putrinya yang mampu mengikuti jejak bapaknya. Itu nggak ada. Berturut-turut Indonesia dipimpin dari orang di luar keluarga cendana. Artinya rakyat Indonesia ya sepertinya memang nggak pengen keturunan Soeharto berkuasa kembali di Indonesia. Ya, sudah cukup banyak rakyat Indonesia menderita di era Orde Baru. Salah satu dari keluarga cendana yang jadi capres bukan putra-putri Soeharto, tapi hanya menantu yaitu Prabowo Subianto. Sebagai mantan menantu yaitu Prabowo Subianto, ya tetap sih sangat kecil kemungkinannya kalau ia nggak dapat bagian dari Soeharto. Terbukti Prabowo saat ini tercatat sebagai mantan jenderal yang punya kekayaan yang cukup besar loh. Luas lahan dan yang dikuasainya, bahkan luasnya 5 kali DKI Jakarta. The question is, dari mana Prabowo mendapatkannya? Ya, pertanyaan itu yang sering muncul gitulah saat di Pilpres 2014 sepertinya jarang yang menyadari bahwa Prabowo adalah bagian dari keluarga cendana. Kekhawatiran kembali Orde Baru sepertinya nggak terlihat. Ya, untungnya Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo. Indonesia akhirnya dipimpin oleh orang di luar keluarga cendana. Kekhawatiran kembalinya rezim Orde Baru mulai terlihat pasalnya Titik Soeharto yang sebenarnya sudah bercerai dengan Prabowo mendadak ikut berhiruk pikuk. Loh, Titik bahkan terang-terangan ingin mengembalikan ke zaman Orde Baru jika Prabowo menang. Padahal saat ini Titik bukan lagi istri sah Prabowo. Kenapa dia merasa bisa yakin Prabowo akan mengembalikan ke zaman Orde Baru? Ya kan, ketika mayoritas rakyat Indonesia sangat benci jika mendengar kata Orde Baru. Orang-orang di kubu Prabowo justru sebaliknya, mereka merasa bangga dengan Orde Baru. Bahkan, terang-terangan ingin membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru. Prabowo mengikuti jejak Titik yang begitu bangga dengan rezim Orde Baru. Juga Prabowo bahkan terus mengkampanyekan kebaikan-kebaikan rezim Orde Baru. Harapannya pandangan masyarakat tentang Orde Baru bisa-bisa berubah dari yang awalnya negatif menjadi positif. Prabowo nampaknya menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rezim Orde Baru. Mau nggak mau pandangan negatif masyarakat terhadap Orde Baru yang harus dirubah untuk meraih dukungan dari umat Islam. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja